Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat klinik kimia, kali ini Bu Murni akan mengajak sahabat untuk belajar materi persamaan reaksi kimia di kelas 10 KD 3.10 pada pokok bahasan stoikiometri. So, pastikan menonton sampai habis video ini, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar sahabat klinik kimia tidak pernah ketinggalan update video-video terbaru seputar pembelajaran kimia di channel YouTube ini. Terima kasih. Baik sahabat klinik kimia, langsung saja kita bahas yuk materi persamaan reaksi kimia. Check it out. Sahabat klinik kimia, fokus yang dipelajari dalam ilmu kimia adalah materi dan perubahannya. Perubahan kimia disebut juga reaksi kimia. Untuk menggambarkan terjadinya reaksi kimia dan mengenali zat-zat apa sajakah yang terlibat dalam reaksi kimia tersebut, maka digunakanlah persamaan reaksi kimia. Persamaan reaksi kimia menggambarkan reaksi kimia yang terjadi antara rumus kimia reaksi dan hasil reaksi disertai koefisiennya atau jumlah satuan rumus kimia masing-masing yang dibatasi dengan tanda panah. Berikut adalah komponen-komponen persamaan reaksi kimia. Nah, sahabat klinik kimia, ini adalah contoh dari sebuah persamaan reaksi kimia. Kita identifikasi komponen-komponennya yuk. Yang pertama adalah pereaksi atau reaktan. Zat yang berada di ruas kiri, di depan tanda panah ini disebut sebagai pereaksi atau reaktan, yaitu zat-zat yang akan kita reaksikan. Dalam konteks persamaan ini adalah NaOH dan H2SO4. Yang kedua adalah hasil reaksi atau produk. Zat-zat ini berada pada ruas kanan dari tanda panah yang membatasi reaksi. Zat ini adalah hasil atau produk reaksi ketika pereaksi itu bereaksi. Nah, Na2SO4 dan H2O adalah hasil reaksi atau produk reaksi dari persamaan ini. Komponen berikutnya adalah rumus kimia. Ketika kita menuliskan persamaan reaksi kimia, maka rumus kimianya dipastikan sudah benar, seperti natrium hidroksida yang memiliki rumus kimia NaOH, atau asam sulfat yang memiliki rumus kimia H2SO4. Begitu juga dengan natrium sulfat yang memiliki rumus kimia Na2SO4 dan air yang memiliki rumus kimia H2O. Komponen selanjutnya adalah koefisien yang menyatakan jumlah satuan rumus kimia. Dalam hal ini 2NaOH artinya koefisien dari NaOH adalah 2. Sementara jika tidak dituliskan seperti ini, maka koefisien dari H2SO4 adalah 1. Koefisien dari Na2SO4 adalah 1. Dan koefisien dari H2O adalah 2. Komponen selanjutnya yang bisa kita lihat dari suatu persamaan reaksi kimia adalah indeks, menyatakan jumlah atom pada suatu rumus molekul suatu senyawa kimia. Misalnya H2SO4, kita bisa menunjukkan bahwa jumlah atom O di sini adalah 4. Jumlah atom S-nya adalah 1, sementara jumlah atom H-nya adalah 2. Nah, tetapi jika kita diminta untuk menentukan jumlah dari atom H pada molekul 2H2O, maka kita bisa tentukan bahwa indeks atom H adalah 2. Nah, karena ada 2 molekul, berarti indeksnya kita kalikan koefisien. 2 dikali 2, totalnya 4. Sementara jumlah atom O atau indeks atom O adalah 1, tidak dituliskan. Karena ada 2 molekul H2O, maka indeks 1 dari atom O kita kali 2,
maka jumlah dari atom O adalah 2. Nah, sahabat klinik kimia, indeks dari masing-masing rumus kimia ini bersifat khas dan kita tidak dapat merubahnya. Misalnya H2SO4 kita tidak bisa ubah menjadi H2SO3 karena jika kita ubah maka akan menghasilkan senyawa yang berbeda. Komponen berikutnya yang harus ada pada persamaan reaksi kimia adalah wujud atau fase zat. Kita mengenal 4 wujud, yaitu lambang S artinya solid yang menyatakan zat padat. Yang kedua, lambang L yang menyatakan liquid atau zat cair. Yang ketiga, lambang AQ atau aqueous yang menyatakan larutan di mana ada zat terlarut yang di dalamnya terdapat pelarut, yaitu air. Misalnya kita melarutkan zat terlarut gula ke dalam air, di mana air bertindak sebagai pelarut. Maka kondisinya menjadi larutan gula atau larutan garam jika kita melarutkan zat terlarut garam. Nah, dalam kondisi tersebut, wujud zatnya adalah aqueous. Yang terakhir adalah lambang G untuk menyatakan wujud gas. Nah, sahabat klinik kimia, sekarang kita akan memperlihatkan dan belajar menganalisis contoh persamaan reaksi kimia. Berikut adalah contoh yang pertama persamaan reaksi kimia dalam bentuk kalimat atau kata-kata. Misalnya, arang atau karbon jika dibakar sempurna dengan oksigen akan menghasilkan gas karbon dioksida. Nah, sekarang kita diminta untuk menuliskan persamaan reaksi kimianya. Arang atau karbon memiliki lambang C dalam kondisi padat tentunya sehingga kita beri wujud S. Jika dibakar sempurna dengan oksigen, nah oksigen dalam hal ini memiliki lambang O2 karena dalam bentuk gas. Menghasilkannya kita ganti dengan tanda panah seperti ini yang menyatakan arah reaksi dan hasilnya adalah gas karbon dioksida. Karbon dioksida memiliki rumus kimia CO2 dalam kondisi atau wujud gas. Nah, inilah C ditambah O2 menjadi CO2 adalah persamaan reaksi dari kata-kata atau kalimat yang kita tuliskan pada contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. Batu pualam yang berwujud padat dengan rumus kimia CaCO3 bila dimasukkan ke dalam larutan asam klorida H2HCl akan berubah menjadi larutan kalsium klorida CaCl2, air, dan gas karbon dioksida. Kita tuliskan yuk persamaan reaksi kimia dari kalimat atau kata-kata tersebut. Batu pualam yang berwujud padat berarti CaCO3 dalam wujud solid ditambah atau direaksikan, dimasukkan ke dalam asam klorida. Jadi larutan asam klorida berarti HCl dalam kondisi aqueous. Akan berubah menjadi berarti tanda panah larutan kalsium klorida CaCl2 dalam kondisi aqueous ditambah air dalam kondisi liquid dan gas karbon dioksida CO2 dalam kondisi gas. Nah, inilah persamaan reaksi kimia dari persamaan kata-kata pada contoh yang kedua. Nah, sahabat klinik kimia, seperti yang kita pelajari tadi bahwa komponen persamaan reaksi kimia selain ada pereaksi, ada hasil reaksi, ada indeks, ada wujud, adalah koefisien. Di sini dalam persamaan contoh 1 dan contoh 2 ini masing-masing baru memiliki koefisien 1. Nah, sekarang sahabat klinik kimia, ini ada catatan penting bahwa menurut teori atom Dalton, pada reaksi kimia tidak ada atom yang hilang, tetapi hanya berubah susunannya. Oleh karena itu, dalam penulisan persamaan reaksi, tidak boleh ada jumlah atom yang berkurang atau berlebih. Sama jika kita gunakan konsep dari hukum kekekalan massa bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Jadi tidak ada pengurangan massa atau pengurangan atom atau bahkan menambahkan atom. Yang terjadi hanya penata ulangan atom.
Kita lihat yuk pada contoh yang pertama ini. Atom C di ruas kiri sebelum bereaksi jumlahnya adalah 1. Setelah bereaksi jumlahnya tetap 1. Ini sesuai dengan teori atom Dalton. Nah, atom O di sebelah kiri jumlahnya 2. Di sebelah kanan setelah bereaksi jumlahnya 2. Nah, ini sudah sesuai dengan teori atom Dalton. Artinya, persamaan reaksi pada contoh 1 ini adalah persamaan reaksi yang setara, di mana koefisien C adalah 1, O2 adalah 1, dan CO2 juga 1. Bagaimana dengan contoh 2? Kita analisis sama-sama ya. Atom Ca di ruas kiri jumlahnya 1, di ruas kanan jumlahnya 1. Sudah setara. Atom C di ruas kiri jumlahnya 1, di ruas kanan 1. Sudah sesuai ya dengan teori atom Dalton? Kita lihat atom O di ruas kiri ada 3, di ruas kanan ada 3. Sudah setara. Nah, bagaimana dengan atom H? Atom H di ruas kiri ada 1, tetapi di ruas kanan setelah bereaksi ya, ada 2. Nah, ini terjadi penambahan atom dan ini tidak sesuai dengan teori atom Dalton. Maka persamaan reaksi kimia pada contoh 2 ini disebut persamaan reaksi kimia yang belum setara. Lalu sahabat Klinik Kimia, bagaimana cara kita menyetarakan persamaan reaksi yang belum setara agar sesuai dengan teori atom Dalton dan hukum kekekalan massa? Nah, kita akan belajar penyetaraan persamaan reaksi kimia. Sahabat Klinik Kimia, atom-atom sebelum dan sesudah reaksi jumlahnya harus sama ya, sesuai dengan teori atom Dalton dan hukum kekekalan massa. Persamaan reaksi yang sempurna disebut juga dengan persamaan reaksi setara. Nah, apa saja syarat-syarat persamaan reaksi kimia yang setara? Yang pertama adalah penulisan rumus kimia zat-zat pereaksi dan hasil reaksi harus benar. Yang kedua, jumlah masing-masing atom sebelum dan sesudah reaksi selalu sama atau memenuhi hukum kekekalan massa. Yang ketiga, wujud zat-zat yang terlibat dalam suatu reaksi dinyatakan dalam tanda kurung setelah rumus kimia. Yang keempat, untuk membuat persamaan reaksi yang setara dilakukan dengan menambahkan koefisien. Jadi yang bisa kita lakukan adalah menambah koefisien. Dan yang kelima, dalam membuat persamaan reaksi kimia yang setara tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan untuk mengubah rumus kimia zat-zat yang terlibat. Dalam artian, kita tidak boleh mengubah atau mengganti indeks. Yang diperbolehkan adalah menambahkan koefisien. Bagaimana caranya? Kita lihat yuk. Contoh soal yang pertama. Setarakan persamaan reaksi berikut antara CH4 bereaksi dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Kita akan menggunakan dua cara sahabat klinik kimia. Cara yang pertama adalah cara coba-coba, yang kedua adalah cara matematis atau cara ABC disebutnya. Kita coba dengan cara yang pertama. Kita tuliskan terlebih dahulu persamaan reaksi yang belum setara. Mengapa kita sebut sebagai persamaan reaksi yang belum setara? Karena di sini jumlah atom masing-masingnya itu kita lihat dan kita analisis ada yang belum sama antara ruas kiri dan ruas kanan. Jika kita lihat atom C sudah sama-sama 1. Nah, atom H di sebelah kiri ada 4, di kanan ada 2. Ini yang perlu kita setarakan. Langkah pertama kita adalah menyetarakan jumlah atom C. Nah, biasanya kalau kita ketemu reaksi seperti ini, tipsnya ya, agar cepat menyetarakan, setarakan dulu atom C-nya, baru H, baru O. Dimana kalau ketemu persamaan reaksi, O itu disetarakan paling akhir, agar kita lebih mudah untuk menyetarakannya. Kita lihat atom C di sebelah kiri adalah 1, dan atom C di ruas kanan adalah 1. Berarti sudah setara. Kita tuliskan persamaan reaksinya tetap seperti ini karena sudah setara. Selanjutnya kita menyetarakan jumlah atom H. Nah, kita lihat di sini. CH4 tambah O2 menghasilkan CO2 tambah H2O. Jika kita lihat konteks ini, C-nya 1 setara hanya 4. Nah, di ruas kanan hanya 2.
Sesuai syarat tadi, kita boleh menambahkan koefisien supaya jumlah atom H di ruas kanan menjadi 4, maka kita tambahkan koefisien di depan molekul H2O, sehingga jumlah atom H-nya 2 kali 2 menjadi 4. Maka kita menyetarakan jumlah atom H dengan menambah koefisien 2 pada H2O seperti ini. Sehingga jumlah atom H di ruas kiri 4, di ruas kanan juga 4. Setara. Yang ketiga, kita akan menyetarakan jumlah atom O dengan menambahkan koefisien pada, kita lihat dulu. CH4 ditambah O2 menghasilkan CO2 tambah 2H2O. Setelah kita memberikan koefisien 2 pada H2O, maka jumlah atom O di ruas kiri adalah 2, jumlah atom O di ruas kanan adalah 2 dari CO2, ditambah 2 kali O, berarti 2 ya, O-nya ini ada 1, ditambah 2 dari H2O. Sehingga di ruas kanan totalnya 4. Nah, ini nggak seimbang ya, tidak setara. Maka kita harus memberikan koefisien pada, betul sekali, pada O2, yaitu sebanyak 2, supaya jumlah atom O di ruas kiri dan ruas kanan masing-masing 4. Nah, ini kita tambah 2. Langkah terakhir adalah memeriksa ulang, checking. Apakah jumlah atom dari masing-masing ruas itu sama? Misalnya C di ruas kiri sebelum bereaksi adalah 1, di ruas kanan adalah 1. Oke, sudah setara. Kemudian H di ruas kiri adalah 4, di ruas kanan adalah 2 kali 2, berarti 4, sama ya. Dan terakhir O di ruas kiri 4, 2 kali 2, di ruas kanan 2 ditambah 2, 4. Nah, inilah yang disebut persamaan reaksi kimia yang setara, di mana jumlah atom sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Oke sahabat klinik kimia, cara coba-coba dapat kita gunakan untuk persamaan-persamaan reaksi yang sederhana. Artinya kita dengan mudah hanya dengan menambahkan koefisien dia sudah setara. Bagaimana jika kita bertemu dengan reaksi-reaksi kimia yang agak kompleks? Nah, kita bisa menggunakan alternatif cara yang kedua, yaitu menggunakan cara matematis atau yang dikenal sebagai cara ABC, pemisalan ya. Kita akan menyetarakan persamaan tadi, CH4 ditambah O2 menghasilkan CO2 tambah H2O, tetapi dengan cara yang berbeda. Apakah hasilnya sama? Kita lihat ya. Langkah yang pertama pada cara 2 ini adalah kita anggap CH4 memiliki koefisien 1. Sedangkan yang lainnya kita misalkan dengan huruf A, B, C, D, dan seterusnya sesuai kompleksitas dari persamaan reaksi. Nah, mengapa kita memisalkan CH41? Ini dianggap ini adalah senyawa yang lebih kompleks dibandingkan yang lainnya dan letaknya di ruas kiri, jadi lebih memudahkan kita untuk melakukan pemisalan. Nah, seperti ini. CH4 ini kita anggap koefisiennya 1, berarti kita nggak tulis ya, karena sudah 1, atau saya buat seperti ini. Kemudian oksigen itu koefisiennya saya anggap adalah A, CO2 adalah B, dan H2O adalah C. Kalau reaksinya panjang, bisa menggunakan D, E, F, G, H, dan seterusnya. Kemudian langkah kedua, kita hitung jumlah masing-masing atom sebelum reaksi dan sesudah reaksi, yaitu menggunakan tabel seperti berikut ini, agar memudahkan. Ini tips dari klinik kimia ya, agar mudah untuk menyetarakan persamaan reaksi. Kita tulis dulu pada kolom atom semua atom yang terlibat dalam reaksi, yaitu C, H, dan O. Nggak ada lagi ya yang lain, hanya ada C, H, dan O. Kemudian jumlah sebelum reaksi atau di kiri kita lihat C jumlahnya 1. Kita tulis 1 ya. Di kanan kita lihat setelah reaksi jumlah atom C itu 1. Tetapi dikali B, koefisiennya B, maka 1 dikali B, jadi ini 1 kali B itu sama dengan B. Kalau yang C ini kan 1 dikali 1, karena kita anggap tadi dia koefisiennya 1. Sehingga dari persamaan itu kita dapatkan persamaan matematisnya bahwa B sama dengan 1. Kita udah ketemu bahwa B ini sama dengan 1. Sekarang H. Di sebelah kiri jumlah atomnya adalah 4. Di sebelah kanan kita lihat yang ada H adalah ini ya. Jumlah atomnya 2, tapi koefisiennya kita misalkan C. Berarti 2C. Sehingga persamaan matematisnya adalah 2C sama dengan 4. Kesimpulannya C sama dengan 2. Nah, kita sudah dapat koefisien C sama dengan 2.
Terakhir atom O di sebelah kiri, jumlahnya adalah 2, tapi koefisiennya A. Berarti kita tulis 2A, ya, 2 kali A. Sementara sesudah reaksi, di sebelah kanan kita lihat ada 2 atom O pada CO2 dan koefisiennya B. Berarti 2 kali B, 2B, ditambah koefisien dari H2O adalah C, jumlahnya 1. Berarti ditambah C. Jadi kita gunakan data sebelum dia tadi kita ubah ya. Sebelum kita ini 1, ini 2. Jadi 2B tambah C. Sehingga persamaan matematisnya adalah 2A sama dengan 2B tambah C. 2A sama dengan 2, B-nya sudah kita dapatkan, kita substitusi. 2 kali 1 ditambah C-nya kita sudah dapatkan 2 ditambah 2. Sama dengan 4. So, A sama dengan 4 dibagi 2 yaitu 2. Nah, setelah kita mendapatkan masing-masing koefisien tersebut dengan persamaan matematis, maka langkah kita yang ketiga adalah tuliskan persamaan reaksi kimia setara. Maka CH4 itu koefisiennya 1 kan ya. Kemudian O2 yang tadi kita misalkan B itu adalah 2. Nah, yang tadi kita misalkan A. Kemudian CO2 yang tadi kita misalkan B itu adalah 1. Sementara H2O yang tadi kita misalkan C itu adalah 2. Ini ya. Sehingga perbandingan koefisiennya adalah 1 banding 2 banding 1 banding 2. Nah, jika kita lihat dengan cara coba-coba tadi juga sama ya, bahwa perbandingan koefisiennya adalah 1 banding 2 banding 1 banding 2. Nah, kemudian sekarang setelah kita mengetahui bahwa persamaan reaksi itu setara dan kita sudah bisa menyetarakan persamaan reaksi, maka selanjutnya kita belajar yang namanya jenis-jenis reaksi kimia. Ada banyak sekali sahabat klinik kimia yang dapat kita pelajari dan kita setarakan. Yang pertama adalah reaksi pembakaran. Reaksi yang melibatkan pembakaran oksigen yang digunakan sebagai reaktan yang bergabung dengan unsur atau senyawa lain. Misalnya ini adalah reaksi pembakaran yang menggunakan oksigen. CH4 ditambah 2O2 menghasilkan CO2 tambah 2H2O. Jadi ada kehadiran oksigen di sini dan hasil pembakarannya adalah CO2. Berarti pembakarannya adalah pembakaran yang sempurna. Ada yang kedua adalah reaksi penguraian, di mana reaksi pemecahan zat-zat dari yang lebih kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana. Misalnya ini ada zat kompleks H2CO3, dia akan terurai menjadi H2O dan CO2 yang menjadi molekul lebih sederhana. Kemudian ada reaksi penggabungan, di mana reaksi antara zat-zat yang lebih sederhana bergabung membentuk senyawa baru yang lebih kompleks. Misalnya ini, H2 bergabung dengan oksigen menghasilkan H2O. Ini sudah setara ya, sudah kita setarakan. Yang keempat adalah penggantian, reaksi yang terjadi pada unsur-unsur yang memindahkan unsur lain dalam suatu senyawa. Misalnya Cu ditambah ZnSO4 menghasilkan CuSO4, jadi ini mengganti Zn ya, kemudian Zn-nya akan lepas menjadi Zn dalam bentuk padat. Nah, ini penggantian. Yang terakhir adalah metatesis, reaksi yang melibatkan pertukaran dua macam reaktan dan dua produk. Misalnya seperti ini, NaCl tambah KNO3, dia bertukar. N membentuk senyawa NaNO3, ya. Cl-nya akan bereaksi dengan K atau berikatan dengan K membentuk KCl. Jadi bertukar antara dua macam reaktan dan menghasilkan dua macam produk. Nah, jadi sahabat klinik kimia ada 5 jenis reaksi ya. Reaksi pembakaran, penguraian, penggabungan, penggantian, dan metatesis yang dapat kita tuliskan bersama reaksinya dan kita berlatih untuk menyetarakannya. Meskipun ada jenis-jenis reaksi lain yang nanti kita akan bahas pada pertemuan atau materi-materi selanjutnya. Nah, baiklah sahabat klinik kimia, kita tiba di latihan soal uji pemahaman sahabat klinik kimia. Coba sahabat kerjakan soal-soal berikut ini, setarakan persamaan reaksi berikut ini. Baik, yang pertama ini adalah sudah dituliskan persamaan reaksinya, hanya diminta untuk menuliskan persamaan reaksi yang setara. Nah, kalau yang kedua ini diberikan sebuah pernyataan-pernyataan, jadi persamaan dalam bentuk kata-kata, sahabat klinik kimia diminta untuk menuliskan persamaan reaksi sekaligus menyetarakannya. Silakan tulis jawabannya di kolom komentar, nanti kita bahas bersama yuk jawabannya apakah sudah benar
ataukah masih harus ada yang diperbaiki? Selamat mengerjakan, sahabat klinik kimia pasti bisa mengerjakan soal-soal tersebut dengan baik. Baiklah sahabat klinik kimia, terima kasih sudah belajar bersama Bu Murni pada materi persamaan reaksi kimia. Baik itu bagaimana cara menuliskannya dan bagaimana cara menyetarakan persamaan reaksi kimia agar sesuai dengan teori atom Dalton dan hukum kekekalan massa. Semoga bermanfaat dan menjadi referensi sahabat klinik kimia dalam belajar persamaan reaksi kimia. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jika berkenan dan merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk memberikan dukungan kepada Bu Murni agar semakin semangat untuk menyajikan konten-konten pembelajaran kimia terbaik untuk sahabat klinik kimia yang terbaik. Terima kasih. Bu Murni akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and goodbye.